Anies mengundang tim 88. Sebetulnya tiap Selasa kita emang ada pertemuan ya. Jadi kemarin karena Pak Anies dalam proses persiapan menunaikan ibadah haji seperti kita tahu, mengundang tim 8 dan memberikan beberapa arah. Nomor satu, arahan beliau adalah diskusi mengenai pasangan cawapres itu sudah dianggap selesai. Terancam bubar, kambing hitam koalisi perubahan, drama playing victim, Anies dijegal akhirnya terbongkar. Juru bicara Anies mengaku gegara internal berselisih soal penentuan cawapres yang tak kunjung usai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Tapi kalau keinginan pribadi, keinginan internal Partai Demokrat, tentu iya. Beliau adalah ketua umum kami. Kami punya tiket 9,3% kursi di Senayan. Kami bergabung dalam koalisi memenuhi lebih dari 20% PT yang disyaratkan. Artinya kita punya keinginan seperti itu. Tapi kita mengikuti aturan. Kalau misalnya disebutkan namanya bukan Mas AHY, ya tentunya kan ada tim 8 yang sudah berkonsultasi sejak awal. Jelaskan dari 6 kriteria tersebut terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata tidak terpenuhi atau misalnya sudah kita banding-bandingkan, loh ternyata dari tim 8 pun menyepakati dari 6 kriteria tersebut, misalnya Mas AHY terbaik. Pertanyaannya kami balik, terus kenapa tidak boleh Mas AHY gitu loh. Itu mungkin dari kami. Inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima AHER, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh. Karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Selain itu Nasdem juga kabarnya nggak srek sama calon dari Demokrat dan PKS. Padahal ya kalau analisis saya justru Anies Baswedan lah yang posisinya saat ini masih rawan alias belum aman. Yang mengapa saya katakan demikian? Karena jika ada satu saja partai dari koalisi perubahan yang keluar ya, misalnya, maka otomatis Anies Baswedan ini akan gagal maju sebagai capres di 2024. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, menyebutkan bahwa tidak lama lagi akan mengumumkan kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sudirman mengakui terdapat perselisihan terkait kandidat bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Namun Sudirman menegaskan masing-masing partai politik koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan. Mantan Menteri ESDM ini meyakini setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Bahkan beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pandangan sebaiknya deklarasi cawapres Anies Baswedan menunggu koalisi lain lebih dahulu. Ia pun mengutarakan sempat menyebut akan dilakukan di ujung menjelang saat pendaftaran resmi ke KPU. Sementara, Partai Demokrat dan PKS mengharapkan ada deklarasi bersama secepatnya dan mengumumkan nama pasangan cawapresnya Anies. Karena itu, Sudirman menegaskan sosok bakal cawapres merupakan hak prerogatif Anies Baswedan. Menurut Sudirman Said, Anies telah mendapat masukan berbagai nama calon pendampingnya selama beberapa bulan terakhir dari hasil berkonsultasi dengan banyak tokoh masyarakat, baik pemimpin partai maupun non-partai. Drama pengumuman cawapres Anies masih terus berlanjut. Publik menerka-nerka kapan kira-kira Anies Baswedan akan mengumumkan nama cawapresnya. Diberitakan tim 8 mengatakan jika nama cawapres sudah ada di kantong Anies tinggal mengumumkan. Diksi tinggal mengumumkan mempunyai tafsir sudah ada. Sudah siap nama cawapres tinggal diumumkan. Begitu saja, sangat sederhana. Nama cawapres sudah ada. Ini poin pentingnya. Tapi melihat fakta politik Anies Baswedan seolah masih mencari-cari sosok cawapres tersebut.
Beberapa bulan yang lalu sempat santer kabar jika Anies akan segera mengumumkan nama cawapres, tapi karena Anies berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji, pengumuman itu tertunda. Muncul lagi kabar akan diumumkan setelah pulang Anies dari haji. Tapi sampai sekarang, pengumuman tersebut tidak juga terjadi. Kemudian muncul lagi berita yang datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh terkait cawapres Anies. Menurut Paloh, Anies akan mengumumkan nama cawapres pada last minutes, artinya pada akhir waktu pendaftaran. Wah, alamat situasi politik internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan makin runyam dan panas. Perseteruan Partai Demokrat dan Nasdem akan makin runyam, panas, tajam, dan membahayakan. Benar rupanya kata Mahfud MD, sebenarnya yang menjegal Anies menuju Pilpres bukan dari istana, invisible hand atau apapun namanya, tapi justru berasal dari internal KPP sendiri. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad pun menanggapi bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan selama ini ribut sendiri di internal, tapi pihak luar yang selalu disalahkan. Bilangnya Anies sengaja dijegal lah, Anies dizolimilah, Jokowi takutlah, dan lain-lain. Dan sekarang semua fakta itu terjawab. Ternyata semua tuduhan itu hanya framing jahat untuk menutupi kebobrokan di internal mereka. Mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Padahal harusnya mereka menyimpan ini rapat-rapat, ibarat keluarga yang tetap menyimpan masalah internal untuk sendiri dan tidak diumbar ke publik. Tapi meskipun begitu, ini adalah hal bagus. Artinya, kita bisa melihat bagaimana kubu Anies menyikapi perbedaan dan dihadapkan pada nafsu politik. Ternyata mereka tidak dewasa dan lebih mementingkan ego politik. Mereka lebih mementingkan meraih posisi cawapres ketimbang memikirkan nasib bangsa ini. Kalau mau bertengkar, silakan bubar saja, lalu selesaikan semua ini, misalnya di atas ring. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat.
justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan.
Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?